Redmi Note series yang kita kenal selama ini adalah HP kelas menengah yang punya spesifikasi di atas rata-rata. Maksudku, kita masih sama-sama dapat hardware kelas menengah, tapi yang levelnya di atas kompetitor. Tapi gimana kalau misalkan tiba-tiba Redmi Note terbaru ini naik kelas? Bukannya pakai spek kelas menengah lagi, tapi pakai dapur pacu flagship. Halo guys, ini Arif. Senang banget akhirnya bisa bikin video lagi buat kalian. Setelah hampir sebulan vakum. Yap, sesuai dengan judul guys, kali ini kita bakalan ngebahas bocoran spesifikasi Redmi Note 11 series yang lagi banyak banget diomongin di forum-forum gadget. Awalnya gue nggak tahu kenapa Redmi Note 11 ini bisa rame banget. Gue kira masih bakalan sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Pakai jeroan menengah yang sedikit dinaikin terus dijual dengan harga yang semurah mungkin. Tapi ternyata gue salah guys. Karena dari beberapa rumor dan bocoran yang gue baca, Redmi Note 11 series ini berpotensi bakalan booming lagi. Seperti Redmi Note 7 series dulu. Kok bisa gitu? Oke, gue jawab di akhir video ini guys. Karena kalian bakalan butuh dulu seperti apa bocoran spesifikasinya. So let's get started. Oke, sebagai sebuah series, tentunya nggak bisa dibilang series kalau cuma satu tipe aja. Redmi Note 11 ini kabarnya bakalan hadir dalam 3 tipe, yaitu Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro Plus. Sesuai dengan teaser resminya, Redmi Note 11 series ini bakalan dirilis tanggal 28 Oktober besok. Jadi sekitar 2 harian lagi. Tapi sayangnya nggak disebutin apa aja tipe yang bakalan dirilis. Jadi masih belum pasti nih guys, bakalan ada 3 tipe seperti tadi atau cuma 2 tipe aja seperti biasanya. Tapi yang jelas ketiga tipe tadi udah ada bocoran speknya masing-masing. So yuk langsung aja kita intip. Sebagai varian paling basic, Redmi Note 11 ini akan menggunakan chipset MediaTek Dimensity 810. Chipset menengah ke atas MediaTek yang kelasnya mendekati chipset flagship mereka. Chipset ini punya skor benchmark setara dengan Snapdragon 765G, yang mana berkisar di angka 370.000 sampai 380.000-an. Skor ini jelas meningkat jauh dibandingkan dengan Snapdragon 678 yang dipakai di Redmi Note 10 kemarin, yang rata-rata benchmarknya di angka 269.000-an. Kabarnya akan tersedia dengan varian penyimpanan mulai dari 4128, 6128, 8128, dan 8256 dengan menggunakan tipe RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Kemudian di sisi lain, Redmi Note 11 Pro dikabarkan akan menggunakan SoC MediaTek Dimensity 920. Chipset yang dirilis bareng Dimensity 810 ini punya kemampuan yang melebihi Dimensity 810 tentunya. Dia menggunakan baik CPU dan GPU yang lebih tinggi dan juga lebih kencang. Dimensity 920 ini belum jelas berapa skor benchmark Antutunya. Namun jika dilihat dari kelasnya, dia ada di atas Dimensity 810 dan juga kemungkinan setara dengan Snapdragon 778G dan mendekati Snapdragon 780G bahkan Snapdragon 855. Untuk tipe ini dirumorkan akan hadir dengan varian penyimpanan mulai dari 6128, 8128, dan 8256 dengan menggunakan RAM bertipe LPDDR4X dan storage UFS 3.1. Selanjutnya untuk Redmi Note 11 Pro Plus, yang mana adalah versi atau tipe tertinggi. Kabarnya akan menggunakan MediaTek Dimensity 1200 guys. Chipset ini tentunya sudah beda kasta ya dengan Dimensity 810 dan 920. Dalam ranking benchmark Antutu, chipset ini menempati ranking di antara Snapdragon 865 dan 865 Plus. Skor Antutu benchmarknya menyentuh angka 680 ribuan. Mampu mengungguli Snapdragon 865 yang skor Antutunya 660 ribuan. Dan Redmi Note 11 Pro Plus ini hanya akan memiliki 2 varian penyimpanan saja, yaitu 8128 dan 8256. Ketiganya memiliki peningkatan dapur pacu yang luar biasa dibandingkan generasi Redmi Note 10 series kemarin dengan peralihan dari SoC Snapdragon ke MediaTek di generasi terbaru ini, di mana MediaTek sepertinya adalah solusi yang paling murah untuk menghadirkan HP bertenaga kencang dan sudah mendukung konektivitas 5G guys. Yap, ketiga chipset tersebut sudah mendukung
jaringan 5G. Sepertinya Redmi Note 11 series ini adalah turunan dari Redmi Note 10 versi China yang menggunakan MediaTek Dimensity 1100. Jadi kalau hal ini benar, ini artinya Redmi Note sudah naik kelas guys. Tapi hal ini belum bisa dipastikan ya, soalnya sumbernya masih dari eksternal Xiaomi. Tapi tenang aja guys, Xiaomi sendiri udah tebar-tebar teaser nih. Dan lumayan banyak spek yang bisa kita lihat dari sana. Yang pertama, Redmi Note series akan menggunakan panel layar Samsung AMOLED. Secara bentuk masih sama dengan Redmi Note 10 kemarin yang punya pansel di tengah atas layar. Namun dengan panel AMOLED, Redmi mengklaim bisa membuat ponsel yang lebih tipis dan juga ringan. Panel ini mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz dengan DCI P3 color gamut. Tapi kabarnya untuk varian dasarnya, panel layarnya masih tetap IPS. Selanjutnya, Redmi Note 11 series akan menggunakan sistem pengisian 120W dengan baterai 4500 mAh. Ya, baterainya lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Tapi perlu dicatat, Redmi Note 11 series ini punya panel layar AMOLED dan juga chipset yang lebih irit daya. Jadi soal battery life mungkin akan 11-12 dengan sebelumnya. Dan untuk varian dasar kemungkinan masih akan menggunakan baterai 5000 mAh mengingat panel layarnya masih IPS. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hadirnya sistem pengisian 120W ini tentu aja adalah lompatan yang jauh banget dari yang sebelumnya yang menggunakan fast charging 33W. Berapa lama durasi pengisiannya belum bisa dikonfirmasi, tapi harusnya bisa minimal 2 kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Sistem pengisian ini menggunakan teknologi MTW Multi-Pole Connector. Dan untuk keamanannya, sistem pengisian ini sudah bersertifikat Safe Fast Charging dari TÜV Rheinland. Redmi Note 11 series juga akan menggunakan teknologi konektivitas terbaru yaitu Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 6. Motor getaran yang digunakan bertipe X-axis yang biasa digunakan di HP-HP flagship dan HP gaming. Meskipun speknya setara dengan HP flagship, tapi tenang aja guys, jack audio 3,5 mm masih ada dan kabar baiknya speaker Redmi Note 11 series ini digarap oleh JBL guys. Untuk kamera sendiri juga udah ada teasernya nih, dimana di sini dituliskan headline 100 juta pixel ultra clear camera, tapi pakai bahasa Mandarin ya. Sensor ini mendukung pixel binning 9-in-1 dengan ukuran pixel sensor 2,1 mikron, yang mana mampu menghasilkan gambar 108 megapiksel. Again, mungkin varian dasarnya akan menggunakan sensor dengan resolusi yang lebih rendah. Kemungkinannya adalah 64 megapiksel, 50 megapiksel, atau 48 megapiksel. Ya kalau soal resolusi sih terserah lah, yang penting gambarnya bening aja. Oh ya, hampir aja luput dari pembahasan, Redmi Note 11 series ini juga terinfluence oleh iPhone yang kembali menggunakan gaya retro mereka dengan bentuk frame tegas atau boleh dibilang mengotak. Well, masalah ini kembali ke preferensi masing-masing pengguna sih. Kalau gue sih berharap dengan bodi mengotak seperti ini, ukuran layarnya bisa lebih bersahabat di genggaman tangan. Ya mungkin 6 atau 6,1 inci seperti iPhone 13 akan lebih nyaman. Untuk bocoran harganya, Redmi Note 11 series ini rumornya akan dijual mulai dari 1.199 yuan atau sekitar 2,6 juta rupiah untuk tipe dasar dengan varian terendah 4128. Nah, dengan harga yang masih tergolong murah ini, mengingat dapur pacunya meningkat jauh, udah mendukung 5G, dan desain yang juga mengikuti tren, gue perkirakan kalau Redmi Note 11 series ini akan mampu mengulangi kesuksesan Redmi Note 7 dulu. Tentu perkiraan gue ini bukan hanya asal sebut aja guys, karena GM Redmi sendiri aja ngomong kalau Redmi Note 11 series ini adalah Note Reborn. Well, harga ini masih sebatas rumor guys, masih bisa meleset beberapa ratus yuan, tapi seharusnya nggak bakalan jauh. Kalau menurut kalian gimana nih harga segini? Cocok atau enggak? Oke, segitu aja guys. Jangan lupa like dan share. Kalian juga boleh langsung diskusi di kolom komentar. Subscribe buat yang belum biar nggak ketinggalan info baru selanjutnya. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.